Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke podcast Mapal SMA Plus Al Asiyah. Kali ini podcast Mapal ini akan dipandu dengan saya. Kemungkinan para alumni SMA Plus Al Asiyah sudah mengenal saya, yaitu Dalila. Pasti. Pada kesempatan kali ini podcast kita kedatangan salah satu alumni SMA Plus Al Asiyah yang mungkin saya sendiri sudah kenal, tapi para penonton di sana tidak kenal. Maka saya persilahkan kepada tamu hari ini untuk memperkenalkan diri. Silakan memperkenalkan diri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya senang banget bisa silaturahmi ke tempat saya belajar dulu, yaitu SMA Plus Al Asiyah. Saya kaget ini, saya dipanggil, saya pikir ini guru BP ini. Ternyata dipanggilnya sama Bu Daila, Masya Allah gitu. Saya Bang Owen, alumni SMA Plus Al Asiyah, dan senang banget bisa satu meja langsung sama Bu Daila ya. Dulu pasti perkaranya bukan tentang podcast ya. Tapi di sini mungkin nanti saya banyak sedikit cerita tentang perjalanan saya di Al Asiyah sampai detik ini, dan pokoknya buat teman-teman ikutin terus ya. Kita kembalikan langsung ke Bu Daila, kira-kira mau nanya apa ya? Ya. Oke, jadi dulu bintang tamu kita kali ini biasa dipanggilnya Owen, tapi sebetulnya nama asli siapa? Hoirudin. Oh, saya Hoirudin. Hoirudin, tapi biasa terkenal itu panggilannya Owen. Jadi sampai sekarang pun saya masih memanggil murid alumni ini sama Al Asiyah dengan Owen. Owen kebetulan tinggal di mana sekarang? Sekarang di daerah Cimpang Tapos. Cimpang Tapos. Sudah menikah ya? Sudah. Menikah. Sudah membeli keturunan? Belum. Kalau begitu sama. Kemudian gini, selama pernah mengalami pendidikan di SMA Plus Al Asiyah, sedikitnya dulu kan kita ibu, guru, Owen sebagai murid, tentunya kan tidak ada obrolan yang secara pribadi ya. Artinya kalau sekarang kita di sini, Owen sebagai bintang tamu, saya sebagai pembawa acara, jadi saya di sini akan bertanya, mungkin seperti misalnya kembali flashback ke waktu Owen masih di Mapal Al Asiyah, SMA Plus Al Asiyah. Mungkin dulu ketika Owen, karena memang dulu sering dipanggilnya Owen, jadi saya sekarang saya Owen ya. Gitu. Waktu dulu Owen bersekolah di SMA Plus Al Asiyah, kira-kira punya enggak guru favorit atau mata pelajaran yang paling disenangi gitu? Di Al Asiyah keren, metode pengajarannya keren, terus guru-gurunya juga aktif ya, aktif maksudnya nggak hanya di dunia pendidikannya tapi ngerangkul gitu. Kalau ditanya guru favorit ya banyak ya. Bu Dalila termasuk favorit saya juga. Jadi Al Asiyah dulu kampus biru ya? Iya betul, kampus biru ya, benar kampus biru. Jadi ada istilah kampus biru, jadi apa ya? Kebetulan kami ini kan alumni pertama ya. Iya. Jadi cetakan pertama, terus apa ya? Awalnya SMA itu dianggapnya ragu gitu kan. Oh, sekolah SMA tuh mau jadi apa? Iya, gitu, betul. Kan? Pasti pemikirannya masih seperti itu. Orang-orang dulu kalau misalkan nanti kerja apa gitu. Ya emang benar sih. Benar. Kalau ditanya susah cari kerja, enggak juga. Tetap aja saya kerja kan. Lulus sekolah saya kerja. Langsung kerja ya tapi ya. Habis lulus saya kerja gitu di salah satu perusahaan retail. Terus ya ternyata setelah kerja diizinkan untuk sedikit belajar tentang usaha. Ya. Jadi ya kalau ditanya tentang sekolah, SMA Al Asiyah ngasih pendidikan yang bagus, terus ngerangkul. Jadi kalau anak-anak yang yang kayak saya nih dibilang rajin enggak, nakal juga iya. Jadi kebanyakan nakalnya ya. Sebenarnya.
dalam koridor yang ya remaja lah gitu, dan emang guru-guru juga memaklumi itu, dan apa ya, bisa dibilang di sekolah itu tempat dimana apa ya, secara ekspresif kita juga punya skill, terus punya apa ya, punya daya saing. Tapi yang jelas gini loh, jangan anggap sekolah itu satu-satunya tempat belajar dan guru itu satu-satunya pemegang mata pelajaran. Tapi dianggap aja, kalau saya bisa sekolah lagi saya mau kayak keluarga. Ya mau gimana ya, orang tua juga kan gitu. Jadi jangan terlalu kita berbeda pandangan lalu pakai itu gitu ya. Kalau saya mau sekolah lagi sekarang, oh jangan menyesal deh nanti. Jadi kalau misalnya mau sekolah lagi, menjadi anak yang baik lagi. Yang baik, kalau mau sekolah lagi saya pengen jadi anak yang baik, yang ya yang dulu-dulu nggak usah deh. Mungkin kalau jadi anak lebih sukses dari yang sekarang. Padahal sekarang pun sudah sukses ya. Masih belajar ya. Masih belajar. Iya itu. Mungkin gini, sekarang kan istilahnya dengan posisi seperti ini, Owen dianggap dengan seusia berapa sekarang usianya ya? 31 dengan sudah memiliki usaha yang luar biasa, sudah tentu berarti sudah mendapatkan pencapaian yang lumayan ya. Amin. Gitu. Nah, tapi kan sebetulnya apa yang sudah didapatkan Owen hari ini tidak simsalabim jadi kan. Itu pasti kan butuh proses. Proses. Juga nggak mungkin langsung sukses. Pasti kan menemui kegagalan. Bisa cerita sedikit bagaimana misalnya yang dijalani dari semenjak lulus, kerja, terus usaha gagal, apa langsung sukses kan? Ya. Sok maka cerita. Jadi gini, kalau memulai prosesnya diawali dari mana? Ya, Bu Daria tahu lah. Dulu saya kayak gimana ya kan. Pastinya dibilang bandel ya, nggak bandel banget sih enggak gitu. Tapi apa ya? Namanya mungkin namanya masih remaja ya gitu kan. Jadi apa ya? Pertama itu kita berpikir ego ya. Gue bisnis itu harus atau kerja itu sesuai passion. Gue kerja sesuai passion gue, terus apa namanya? Usaha sesuai passion gue pada saat itu ya Bu ya. Terus kita mikir ya, kalau sesuai passion kita kapan bisa majunya gitu kan. Yang pertama itu kita harus ngelawan gengsi, kesombongan dalam diri kita. Ngapain sih gitu, ngapain gitu kita. Ya sekarang kan saya punya usaha namanya Ciboy ini, cilok bakso ya kan. Masa iya sih gue ini jualan cilok gitu. Maksudnya kan gitu kan. Maksudnya level banget gitu ya, anak muda yang biasa dulu lagi sekolah keren misalnya, tiba-tiba jualan gitu cilok gitu ya. Iya, lagi sekolahnya kita terkenalnya ABCD gitu, tiba-tiba gue jualan cilok nih, gimana nih gitu. Yang pertama itu ego, sama egois kita, sama kita harus merendah benar-benar bahwa apa ya, kita jangan ngerasa bisa, karena kita dikasih bisa itu pemberian gitu. Saya punya handphone yang misalnya harganya sekian gitu, tapi kalau yang mahal tuh apa sih? Yang mahal kupingnya. Ya kalau kupingnya nggak denger, percuma aja. Handphone mahal, terus kitanya lagi sakit mata, sakit juga. Jadi nggak semuanya apa yang kita punya itu haknya kita gitu ya. Dalam artian bisa dibilang kalau pertama mau mulai usaha, pertama egonya dulu bahwa ya kita namanya jualan gitu ya, ada pasang surut ya, ada pasang surut terus gagal, terus kalau ditanya terinspirasi dari mana cara nyikapin kegagalannya ya. Tapi gini, yang paling merasa pernah nggak ngalamin yang betul-betul gagal banget gitu, di bawah banget pasti, gitu. Pasti kita ngerasa kayak gue ngapain lagi nih, ini udah habis gitu. Tapi mentor sih, yang penting harus ada mentor juga, ada teman yang memang makanya harus pilih teman juga Bu. Jadi pada masa sekolah, pada masa ini harus pilih teman yang baik juga. Pilih teman yang baik gitu. Jadi gini, terkadang orang bilang teman kami nakal. Padahal kalau pas kita lagi ngobrol tuh sebenarnya dia nyupport. Cuman dia malu dengan gue kan kayak gini masa nasihatin lah istilahnya gitu ya. Tapi
semakin kita nerima gitu ya, nerima bahwa oh iya nggak apa-apa men, lu ngasih tau gue kayak gini ya gue senang juga gitu kan. Jangan sampai kita ngerasa ah lu ngapain nasihatin gue, lu aja begitu gitu. Ya mungkin ketika dia ngasih nasihat sebenarnya emang nggak ada di dalam diri dia, tapi bisa jadi itu ternyata di dalam diri kita gitu loh. Jadi prosesi cowok gitu, bayangin ya Bu ya, cowok masih muda, terus lagi enak-enaknya di satu perusahaan besar, terus pengen bebas, ngerasa ah gue capek nih dunia kerja gitu kan, ya udah gue usaha aja gitu. Pastinya kita kayak ditempa gagal dulu Bu, ditempa gagal dulu gitu. Udah gitu ada teman-teman ngecengin, oh Wan jualan cilok kan gitu kan, Wan jualan bakso nih gitu, pasti di situ. Tapi balik lagi yang tadi awal, bahwa kita harus berusaha merendahkan diri kita. Jalan kalau udah rendah diri tuh sombongnya mengikis tuh, nggak hilang tapi terkikis tuh. Terus kita kayak ikhlas gitu. Banyak orang-orang yang memang ngelatih karakternya lewat kegagalan gitu. Dan kita paling saya terinspirasi banget itu, ada teman saya bilang gitu ya, yang tadi saya sudah kutip gitu ya, oke lu bandel nggak apa-apa, maksudnya bandelnya masih dalam koridor apa ya, masih wajar gitu, tapi jangan miskin gitu. Nah itu kan kena banget di saya itu. Sebenarnya itu mentor muslim, cuman dia nggak mau nunjukin aja pada saat itu kan, karena kalau yang di hadapan dia siapa dulu gitu kan, oh iya bang gitu kan. Tapi kalau kita perhatiin nih, seseorang itu nggak harus dengan casing yang religi terus dia nyampaikan religi ke kita. Tapi dia casingnya seorang musisi tapi nginspirasi banget gitu. Oh ya ternyata pas saya ke rumahnya main sholatnya rajin. Saya ketipu tuh Bu di situ, gila nih sholatnya rajin. Maksudnya tepat waktu juga. Terus pas saya main ke rumahnya tuh siklus bisnisnya ternyata kejaga. Oh iya ini yang dimaksud kali ya. Nah pulang dari situ ya terinspirasi gitu. Ibu ngapain ya, ikutin aja deh. Dibenahin gitu. Itunya dulu gitu ya. Gitu. Jadi mau sukses teh gitu ya. Orang bilang apa ya, sukses itu orang kan masing-masing ya. Ada yang bilang sukses itu punya tempat tinggal yang mewah, kendaraan yang ini yang bagus, yang banyak gitu ya. Tapi kalau sukses versi saya adalah walaupun ini karena saya muslim gitu, saya berpegang teguh hayrunas anfa'uhum linnas. Saya ngerasa manusia sebaik-baik manusia itu ternyata yang bermanfaat gitu. Nah saya lewat jalur mana nih, jalur dakwah. Saya kan belum pada saat itu begitu menjalani zona dakwah gitu. Ya udah akhirnya saya bikin franchise Cilok Ciboy ini yang saat ini kurang lebih 400 outlet di Jabodetabek. Luar biasa. Amin. 400 outlet di Jabodetabek. Ketemu ibu-ibu, ketemu anak muda yang mau punya usaha, ketemu orang yang pengen maju bareng-bareng gitu. Ini alumni Al Asia sekarang ketemu sama kurang lebih 400 pedagang gitu. Tapi di satu sisi ya Allah gitu, kalau bisa saya bisa jadi manfaat lebih banyak dari ini. Tapi tetap ya kita jangan sampai terlena dengan itu semua. Ya sederhana aja, bisa jalan. Kalau bisa kita jalan kaki gitu. Jangan nggak usah yang gue udah ini, nggak usah gitu juga nggak. Karena nggak ada habisnya kalau gitu. Kita udah punya ini, pengen yang ini, tapi berusaha berbaur dengan keadaan tuh seru. Di mana aja fleksibel ya. Fleksibel banget. Jadi apa ya, bisa dibilang terkadang kan kita yang mulai usaha ya. Oh dulu kan gue kayak gini, sekarang gue harus gini dong gitu ya. Kan gue udah jadi ini gitu. Nggak mesti kayak gitu sebetulnya ya. Mesti bener. Nanti capek sendiri. Ya, betul. Jadi buat teman-teman atau adik-adik yang sekarang ngerintis gitu, jangan nilai kesuksesan itu dari sesuatu yang kita kenakan, jangan. Tapi sukses di dalam, berbahagialah di atas kebahagiaan orang lain. Serius, enak banget ketika ada cerita, iya bang, dari hasil jualan cilok saya bisa bayar kontrakan saya, bisa biaya anak saya gitu. Jadi sebelum kita terima keuntungan tuh udah untung duluan. Iya, lihat orang bahagia, orang yang senang aja kita udah senang duluan ya. Jadi terinspirasi dari situlah bahwa sukses itu bisa
bukan petang-tang-tanteng dengan hasilnya kita, boleh mensyukuri ya. Oh, gue pengen pakai ini ya silakan, sewajarnya. Tapi sukses yang benar-benar buat saya kejar adalah saya berusaha berbahagia di atas kebahagiaan mereka, itu buat saya. Gitu. Menginspirasi mudah-mudahan ya. Setelah sekian lama nih, dulu kan Owen tahun berapa tuh waktu itu? Tahun 2008, 2009 ya. Pasti dong keadaannya berbeda dengan yang sekarang. Nah, menurut Owen bagaimana yang terjadi sama Semapal nih, yang dulu dengan yang sekarang? Sudah banyak kemajuan kan? Sudah banyak perubahan kan? Coba bagaimana? Satu kata deh, saya dahsyat. Jauh berbeda ya. Kata Owen mungkin kalau seperti ini dulu saya gitu ya. Iya, saya orang pertama yang daftar ya. Jadi kalau yang dulu sama sekarang ngelihat dari physically juga jauh ya Bu ya gitu. Terus ya sekarang dibantu kayak ini nih podcast media gitu, ngebantu banget. Jadi apa ya, bisa dibilang kalau yang dulu itu semua kayak apa ya, skill juga ditampung. Tapi kalau sekarang ya lebih ya, harusnya ini adalah sekolah pilihan buat saya pada saat itu. Harusnya sekarang juga jadi pilihan juga, karena sekarang fasilitasnya jauh lebih baik gitu. Kalau dulu skill ditampung tidak disalurkan begitu. Kalau sekarang ditampung sambil disalurkan ya. Mudah-mudahan sudah memadai, mudah-mudahan semuanya gitu. Sudah. Jadi kita melihatnya mungkin beragam, banyak pilihan gitu ya, tapi kenapa salah satu pilihan saya pada saat itu ya mungkin udah jalannya juga ya. Jadi kalau ditanya, ya tukang ciloknya dari mana nih? Alumni Semapal gitu. Jadi sekolah ini mengajarkan banyak saya juga tentang perjuangan sampai menghantarkan saya ke sekarang. Salah satunya warna pendidikan saya adalah di sini gitu. Jadi buat buat yang lain juga pastinya bisa. Saat ini adik-adik saya ya, junior lagi belajar di sini, pokoknya jangan macam-macam deh intinya. Jangan ya, ikutin aja. Baik-baik aja gitu. Baik-baik aja. Nanti nyesalnya nanti. Iya. Gitu. Jangan mereka ikutin aja lah. Kadang-kadang kan gue gini. Jangan. Kita senior nggak ngajarin gitu. Ikutin aja lah gitu. Iya, sekarang mungkin gini, terakhir ya. Silahkan Owen memberikan pesan kepada para para siswa Semapal mungkin yang saat ini masih di sini, juga kepada para penonton podcast Semapal ini, pesannya gimana? Mungkin bisa juga artinya setelah Owen berada di Semapal ini sekarang nih bisa bagaimana coba? Ya, buat adik-adik saya yang saat ini masih aktif di Semapal, terus berkarya sesuai color kalian, sesuai warna kalian gitu. Ikutin peraturan yang memang sudah harusnya dijalankan. Belajar dari senior-senior, jangan macam-macam ya. Saya harusnya mungkin lebih dari ini kalau ikutin rule-nya gitu. Tapi karena kan kalau dulu masih muda ya, pastinya pengen inilah Bu ya, ada perbedaan pandangan. Selagi penyampaiannya baik ya nggak masalah gitu. Buat adik-adik saya, ikutin aja progres pembelajarannya, dan kita harus punya mimpi gitu. Karena keluar dari ini mudah-mudahan yang jadi pekerja ya jadi pekerja yang baik, jadi pengajar yang baik. Amin. Jadi pengusaha juga harus jadi pengusaha yang baik. Jadi buat adik-adik saya, siapin mimpi kalian. Buat abang-abangan saya, buat satu lettingan juga sama saya. Ya, mimpi itu memang sulit untuk digapai, tapi pasti bisa. Jadi buat abang-abang atau teteh-teteh ya seleting sama saya sekarang, ya sama-sama saling doain. Kita semua masih jadi saudara, masih keluarga ya. Jadi nggak ada salahnya kita keluar dari sekolah ini secara baik-baik. Nanti kita ketemu juga suatu saat ada acara ya. Kita baik-baik saling doain ya. Pokoknya buat junior, senior atau satu letting sama saya, saling doain aja lah. Dan juga pesan mungkin untuk
penonton di luar yang masih bingung setelah lulus SMP atau MTS itu mau kemana gitu. Oh iya. Gimana Wen? Sih nggak usah bingung, udah pas sesuatu yang pasti jangan dibingungin. SMA plus Asia udah bisa nampung gitu, jangan ragu buat ibu-ibunya, buat ayah-ayahnya berinvestasi di sini ya nggak rugi. Iya. Gitu. Jadi kalau ditanya nanti kerja di mana, ya bisa jadi kerjanya mungkin nggak lama, tapi kalau jadi pengusaha kan enak gitu. Jadi ibunya bisa jadi manajernya, bapaknya jadi investor ya kan gitu. Jadi jangan ragu ya untuk masuk SMA plus Al Asia. Artinya setelah lulus kerja bisa, mau kuliah juga bisa, mau kuliah sambil kerja pun bisa ya. Bisa. Jadi apa sih namanya, buat teman-teman nggak usah ragu lah. Jadi salah satu pilihan itu dimulai dari sekarang buat adik-adik saya yang sekarang masih SMP ya, SMP masih lulus. Udah baru masuk SMP atau kelas 2 udah siapin aja sekolah terbaik gitu. Jadi niatin amin. dari sekarang ya. Jadi buat itu aja buat yang saat ini masih di MTS atau SMP gitu. Ya mungkin segitu saja obrolan kita Hoer. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa berjumpa lagi. Kalaupun tidak di siapa mungkin di mana gitu kan. Main ke kantor saya nanti. Bisa nanti kalau ada waktu kapan-kapan. Gak kerasa para pemirsa podcast Mapal, kita sudah lama juga ngobrol. Oleh karena itu mungkin cukup sekian podcast kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Hoerudin yang sudah sangat sibuk sekarang dan alhamdulillah masih bisa menyempatkan waktunya untuk bisa mampir ke Semapal karena merasa mungkin keluarga karena alumni Semapal yang sudah kenal begitu sibuk sekali nih Hoerudin. Ibu pun udah kalah lewat gitu kan. Ibu cukupkan sekian podcast Semapal kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.